Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar pendataan non-ASN, di mana pada video kali ini, admin akan bagikan informasi mengenai dokumen-dokumen yang tidak akan di-ACC oleh BKD atau BKPSDM atau instansi terkait. Seperti itu rekan-rekannya, atau yang berwenang, admin yang berwenang. Dan admin juga di sini akan bagikan informasi mengenai dokumen yang bisa dikatakan wajib untuk rekan-rekan simpan begitu selesai begitu selesai melakukan resume atau menyelesaikan pendataan ini atau perbaikan akunnya, perbaikan datanya. Nah, sebagai informasi pembuka di video kali ini, di sini kita telah lihat bersama-sama bahwa pendataan non-ASN ini telah ditutup. Nah, memang kita sudah sering kali berbagi rekan-rekannya bahwa terakhir itu 22 Oktober, dan untuk pengumuman finalnya nanti insya Allah 31 Oktober. Nah, ada pertanyaan di kolom komentar channel ini mengenai peserta yang tidak bisa login. Nah, di sini ya, ada rekan kita yang sebelumnya sudah buat akun namun tidak bisa login. Nah, bisa saja rekan-rekan yang tidak bisa login itu, yang pertama karena jaringan, yang kedua karena akunnya sudah dihapus karena tidak layak masuk dalam pendataan. Seperti itu rekan-rekan ya. Seperti yang seharusnya masuk di outsourcing, yaitu kan tidak bisa login lagi karena sudah dihapus oleh admin yang berwenang. Selanjutnya mengenai pembuatan akun, ada juga rekan kita yang baru membuat akun. Nah, itu sudah tidak bisa rekan-rekan ya, karena ini sudah ditutup. Sudah jelas ya, pendataan non-ASN telah ditutup. Nah, ini informasi penting. Nah, selanjutnya admin juga akan bagikan informasi langsung dari Badan Kepegawaian Negara ya, rekan-rekan ya. Nah, di sini mengenai pendataan non-ASN ini diinformasikan bahwa semua tombol input, import, update. Nah, ini ya, tombol input, tombol import, update akan dinonaktifkan pada tanggal 22 Oktober pukul 17. Nah, ini kemarin rekan-rekannya disampaikan di media sosial resmi BKN. Sedangkan, nah di sini menariknya, sedangkan tombol delete masih aktif sampai admin instansi mengupload SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, di sini satu kali kesempatan. Jadi untuk admin instansi masih diberikan satu kali kesempatan itu untuk melakukan upload SPTJM. Dan di sini ada juga batas waktu paling lambat uploadnya, itu paling lambat upload SPTJM ini sampai 31 Oktober 2022 pukul 17. Nah, mungkin setelah ini ditutup langsung nanti diumumkan hasil data finalisasinya. Yang kemarin kita lihat ya, yang bisa kita cek di sini di pengumuman, baik pengumuman BKN maupun instansi, itu kan prafinalisasi rekan-rekan ya. Jadi yang SPTJM ini masih bisa diupload oleh admin instansi. Nah, selanjutnya ada hal yang penting mengenai yang tidak akan dibuatkan SPTJM oleh instansi. Nah, kita cek datanya. Nah, di sini admin mendapatkan informasi dari daerah ya, dari instansi mengenai dokumen yang tidak. Nah, ini ya jelas ya, yang tidak bisa di SPTJM kan. Nah, padahal kita tahu bahwa admin instansi itu masih punya kesempatan untuk mengupload SPTJM. Namun ada dokumen peserta yang tidak bisa di SPTJM kan dan di ACC BKD atau BKPSDM. Nah, apa saja dokumen-dokumennya? Yang pertama, tanggal awal mulai bekerja tidak diisi. Tanggal awal mulai bekerja katanya tidak diisi. Jadi ini yang pertama ya, mengenai tanggal awal masuk mulai bekerjanya tidak terisi. Terus gaji terakhir juga tidak diisi. Gaji terakhir ya, tidak diisi juga. Selanjutnya yang ketiga, dokumen bukti pembayaran belum diupload. Nah, ini bukti pembayarannya ya, belum diupload juga. Atau mungkin maksudnya di sini adalah bukti gajinya, begitu rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya SK belum diupload. Nah, SK belum diupload. Nah, mungkin ini juga rekan-rekan banyak yang terlupakan atau seperti apa ya. Tapi semoga saja ini tidak terjadi kepada rekan-rekan yang lagi menonton, ada kelupaan mengenai hal ini. Selanjutnya menggunakan SK 2022. Nah, kita memang ketahui bersama berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Pan RB bahwa yang masuk pendataan itu minimal 1 tahun ya.
cut off-nya itu Desember 2021. Nah, jadi kalau misalnya 2022 itu kan tidak cukup 1 tahun rekan-rekannya masa kerjanya. Nah, jadi ada juga di sini dikatakan bahwa menggunakan SK 2022 itu juga tidak di SPTJM-kan atau tidak, dan tidak di ACC. Terus bukti pembayaran tidak ada tanda tangan dan stempel. Nah, ini rekan-rekannya, tidak ada tanda tangan dan stempel katanya. Pastinya stempel dari yang berwenang ya, yang memberikan itu. Jika misalnya bendahara ya bendahara. Kalau misalnya yang berwenang kepala sekolah, kalau yang guru ya kepala sekolah, atau yang intinya yang berwenang lah, seperti itu. Ini bukti pembayaran tidak ada tanda tangan dan stempel. Terus yang ketujuh, ini ya, diperbaiki oleh admin instansi. Ini ada kan kemarin perbaikan ya, diperbaiki oleh admin instansi, tapi yang bersangkutan belum login lagi setelah perbaikan. Nah, ini juga rekan-rekannya katanya setelah ada perbaikan dari admin, tapi yang bersangkutan, maksudnya yang diperbaiki datanya itu tidak login lagi. Itu juga tidak di SPTJM-kan dan di ACC oleh BKD atau BKPSDM rekan-rekan ya. Nah, silahkan juga dicek and recheck ke BKD atau BKPSDM-nya atau instansinya, apakah aturan ini sama di daerah rekan-rekan atau tidak rekan-rekan ya. Nah, karena ini kami dapatkan dari salah satu instansi. Nah, selanjutnya mengenai dokumen pendataan non-ASN 2022 ini yang semestinya rekan-rekan itu simpan ya, semestinya rekan-rekan simpan. Yang pertama itu adalah kartu informasi akun. Ketika rekan-rekan itu sudah membuat baru pertama kali membuat akun. Nah, ini kan ada kartu informasi akun rekan-rekan ya. Ada kartu informasi akun. Setelah itu ada juga kartu pendataan. Nah, di mana di situ data-datanya lengkap mengenai data dan riwayat pekerjaan rekan-rekan ya. Itu ada di kartu pendataan non ASN ini. Selanjutnya ini ya, SK yang di-upload. Ini silahkan di save juga, disimpan baik-baik rekan-rekan ya, mengenai SK tenaga honorer yang di-upload. Terus bukti pembayaran. Nah, ini bukti pembayaran juga. Dan yang terakhir ini adalah hasil screenshot data di portal pendataan non ASN. Nah, ini juga rekan-rekannya, ini juga penting buat rekan-rekan simpan, karena dengan dokumen-dokumen ini sebagai bukti bahwa rekan-rekan itu sudah mengikuti pendataan dan lolos dalam pendataan dan masuk dalam database BKN seperti itu ya. Nah, jadi nanti rekan-rekan itu diakui sebagai tenaga honorer, karena yang masuk dalam pendataan itulah yang diakui sebagai tenaga honorer. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, untuk melakukan screenshot data di portal ini, kita bisa melihatnya di portal pendataan ya. Untuk mengecek itu, untuk melakukan screenshot, rekan-rekan tinggal masuk saja di pengumuman BKN. Nah, kita masuk di pengumuman BKN. Nah, silahkan rekan-rekan nantinya, ini setelah finalisasi rekan-rekan ya, data tenaga non ASN yang sudah didata oleh admin instansi. Nah, di sini rekan-rekan silahkan login saja di portal pengumuman ya, non ASN ini. Silahkan pilih di bagian pengumuman, pilih pengumuman BKN dan cari instansinya. Cari instansinya. Setelah menemukan instansinya, silahkan masukkan nama lengkap yang sesuai pada saat rekan-rekan memasukkan datanya ya, pada saat pendataan. Nah, silahkan dilihat di sini, terus di screenshot, screen capture rekan-rekan ya, silahkan disimpan seperti itu. Namun untuk saat ini jangan dulu, karena ini yang tampil masih data per tanggal 3 Oktober rekan-rekan ya. Ini masih data prafinalisasi. Jadi untuk screenshot ini jangan dulu. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.